Halo guys, selamat pagi. Welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Info rematch Argentina guys. Guys, ini pagi yang sangat cerah. Akhirnya guys, setelah menunggu kabar berbulan-bulan, kita semua pastinya sudah menunggu kabar oleh keputusan dari FIFA untuk diizinkan Martin Paes perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI guys. Ya guys, kita semua pasti kemarin scroll IG dan juga refresh IG untuk menunggu kabar terbaru dari hasil sidang Martin Paes. Dan akhirnya kemarin sore kita mendapatkan kabar yang indah dari Instagram Erick Thohir dan juga PSSI. Pasti kalian juga sudah lihat postingannya Erick Thohir dan juga PSSI melalui Instagram Erick Thohir dan juga PSSI. Mereka kasih kabar baik bagi pesepak bolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili timnas Indonesia. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Martin Paes akan memperkuat tim nasional Indonesia, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti tim nasional Indonesia meraih performa yang lebih baik. Nah itu guys, akhirnya Martin Paes secara official dan sah bisa bermain untuk timnas Indonesia. Ini tentunya kado yang terindah di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ya guys. Ini juga perjuangan yang sangat luar biasa dari Pak Erick Thohir dan juga PSSI. Mereka semua sudah berjuang untuk Martin Paes beberapa bulan ini, dan ini hasil yang sangat memuaskan dan juga hasil yang sangat indah dari perjuangan mereka ya guys. Ini bukti bahwa PSSI dan juga Pak Erick Thohir sangat all in untuk kemajuan timnas Indonesia. Dan guys, menurutku sekarang timnas Indonesia di hari demi hari semakin lebih kuat guys. Seperti kalian tahu, Martin Paes adalah kiper grade A, kiper MLS Liga 1 di USA. Nah, dia bermain di FC Dallas di sana, dan dia juga bermain inti ya guys, seperti kita lihat. Dan musim ini dia bermain sangat-sangat bagus, sangat-sangat konsisten, dan kualitas dari kiper Martin Paes juga nggak bisa diragukan lagi, karena kita juga bisa lihat musim ini dia masuk tim MLS All Star. Itu suatu prestasi yang luar biasa yang bisa diraih di kompetisi MLS. Dan ya, Martin Paes bisa mencapai prestasi itu. Jadi menurutku dia kiper yang sangat-sangat bagus, dan juga dengan kehadirannya Martin Paes pasti pertahanan tim nasional Indonesia semakin menjadi kuat guys. Kalau mungkin secara liga MLS itu masih di bawah Liga Eropa ya guys, tapi menurutku dari apa yang aku sudah lihat, dan juga dulu aku sempat mengikuti Liga MLS waktu di Belanda, karena di sana sering disiarin pertandingan-pertandingan MLS. Dan menurutku Liga MLS itu ada kemiripan dengan Liga Indonesia dan juga atau Liga Asia dan juga Liga Eropa guys. Seperti kita juga tahu kalau di MLS itu banyak pemain-pemain yang juga dari Liga Eropa, yaitu ada di masa lalu ada David Beckham, ada Zlatan Ibrahimovic, ada Pirlo, ada David Villa. Dan kita tahu mereka adalah pemain-pemain kelas dunia yang pernah bermain di podium tertinggi di Liga Eropa, di Liga Piala Dunia juga. Jadi menurutku MLS itu adalah liga yang sangat-sangat kuat. Dan dari apa yang aku lihat di pertandingan MLS, mereka bermain tentunya secara taktik bagus, dan juga tentunya yang lebih bagus juga fisik mereka dan juga stamina mereka. Aku juga punya beberapa teman yang pernah bermain di Amerika, dan mereka juga bermain college football. Dan college football itu juga sangat-sangat tinggi ya levelnya. Itu bisa dibandingkan lah dengan akademi-akademi di Eropa, di klub-klub yang tinggi di Eropa. Dan aku juga sering tanya ke mereka kan, gimana liga di USA,
Dan mereka juga semua bilang kalau di sana itu lebih fisik, harus lebih kuat, lebih cepat, lebih lincah. Jadi ya itu menurutku Liga MLS atau Liga Amerika itu kualitasnya juga sangat tinggi dan nggak bisa diragukan lagi. Dan aku juga sering mengikuti Martin Paes di MLS, di FC Dallas. Bahkan aku sering lihat cuplikan highlight dari media-media besar di Eropa dan di Amerika, yaitu ESPN, terus ada 433, ada media Inggris juga, dan juga tentunya media Indonesia. Nah, aku sering lihat cuplikan-cuplikan highlight dari save-save-nya dia yang penting. Dan itu juga menurutku kualitas dari Martin Paes, yaitu refleksnya dia yang cepat dan juga kelincahannya, agility-nya dia juga dalam save, diving-nya. Dan yang paling aku lihat dari kualitasnya Martin itu juga ketenangan dia, compose-nya dia dalam 1 lawan 1. Itu juga kualitas yang gak banyak kiper punya juga. Dan menurutku sangat luar biasa Martin Paes bisa menjadi kiper timnas Indonesia, guys. Jadi aku berharap semua proses kedepannya bakal lancar untuk Martin Paes. Dan dalam 2,5 minggu aku berharap Martin Paes bisa bermain tanggal 5 September kalau nggak salah di Saudi Arabia, guys. Nah guys, kabar selanjutnya ada dari pemain grade A juga, tapi sayangnya aku harus memberikan kabar yang sedikit buruk tentang yaitu Tristan Hoyer. Mungkin kalian tahu nama dia, Tristan Hoyer. Dia sempat juga dirumorkan untuk timnas Indonesia di round ketiga, dan aku terus juga komunikasi sama Tristan. Dan kemarin itu aku sempat ya DM-an lah sama Tristan. Aku tanya kabar dia dan gimana pramusimnya. Seperti kita lihat Tristan di loan dari FC Ajax ke PEC Zwolle. Dia di loan ke sana, dan ya aku kemarin tanya kabarnya dia, dan juga aku tanya gimana pramusimnya. Dan gak lama kemudian dia jawab, guys. Tapi sayangnya dia kasih kabar yang buruk tentunya, karena dia, guys, mengalami cedera di entah itu di pramusim, karena ya Tristan mengalami cedera di pramusim, dan cederanya juga cukup parah yang aku dengar dari dia. Nah ini di DM dia bilang kalau dia cedera parah. Dan setelah itu aku juga coba cek Instagram dari PEC Zwolle, di Instagram PEC Zwolle, dan ada juga berita tentang Tristan. Nah ini mereka bilang slecht nieuws, Tristan Hoyer heeft een zware knieblessure opgelopen en zal voorlopig niet meer in actie komen. Yang artinya kabar yang buruk, Tristan Hoyer mengalami cedera yang parah di lututnya, dan untuk sementara dia nggak akan bermain lagi. Dan ini aku di Instagram, dan ini langsung dari Instagram official PEC Zwolle ya, guys. Tapi aku belum lihat banyak media yang meliput tentang hal ini, tentang Tristan Hoyer. Ya, jadi itu, guys, sangat sayang banget karena Tristan salah satu pemain yang versi aku ya, pemain favoritku keturunan timnas Indonesia. Mungkin kalian juga udah lihat kualitas dia saat bermain. Dia benar pemain yang bisa bermain di multi posisi juga. Ya, posisi aslinya itu di back kanan atau back kiri, tapi tentunya dia juga pernah bermain di gelandang bertahan atau juga di back tengah. Dan di Ajax akhir-akhir kemarin, di musim kemarin, dia juga jadi starting. Jadi dia punya kualitas yang sangat bagus. Menurutku dia juga pemain yang sangat lincah, sangat cepat, dan punya IQ sepak bola yang juga tinggi. Dan menurutku itu juga kenapa dia menjadi salah satu pemain favoritku di pemain timnas keturunan Indonesia. Dan guys, sayang juga karena beberapa bulan yang lalu pas aku di Jakarta kemarin, aku tuh sempat mau obri lagi sama Tristan, tapi karena beberapa hal belum jadi dulu. Nah aku sempat juga tanya ke Tristan kan, pas saat itu Tristan ada kabar Tristan video call bersama Pak Hamdan, mungkin kalian udah lihat. Dan setelah aku melihat postingannya dia video call bersama Pak Hamdan, aku juga tanya
ke dia di DM Instagram. Aku tanya ke dia apakah PSSI udah kontak dan menghubungi kamu. Banyak berita yang tentang dia. Waktu itu memang banyak berita tentang dia, jadi aku tanya seperti itu. Dan gak lama kemudian dia juga jawab, jawab kontak hot, saya gesprekken geweest. Iya, ada kontak dan juga udah berbicara. Jadi dia udah berbicara sama PSSI. Terus aku bilang nice bro. Terus aku tanya pembicaraan yang baik, yang bagus. Terus dia bilang ya goed gesprek gitu. Terus dia bilang ya pembicaraan yang bagus sama PSSI. Jadi guys, Tristan sudah ngobrol sama PSSI, udah ada kontak sama PSSI. Nah setelah itu aku juga sempat mau obri bersama Tristan, tapi sayangnya setelah dia ngobrol bersama agennya, akhirnya diundur dulu dan sampai sekarang masih belum bisa buat obri. So ya semoga untuk kedepannya nanti kita bisa segera obri dan bisa juga tahu kabar dari Tristan Hoyer guys. Tapi ya sayang musim ini dia pasti sudah nggak bisa main, karena kalau cedera lutut yang parah itu pasti minimal ya 8 sampai 10 bulan lah. 10 bulan, 8 sampai 10 bulan itu harus recovery dulu, karena aku juga pernah mengalami cedera lutut yang parah dan itu aku membutuhkan 10 sampai 12 bulan buat benar-benar pulih lagi. Ya jadi sayang banget kabar dari Tristan guys. Dan banyak dari kalian juga komen di Instagram, komen di YouTube untuk obri bersama Tristan dan tanya kabarnya dia terkait timnas Indonesia. Tapi sayangnya ini mungkin bukan momen yang pas, karena pasti kita semua pengen dia cepat sembuh dulu, pengen fokus ke recovery-nya dulu guys. Jadi kita harus terus support dia. Mungkin kalian juga setelah ini bisa langsung ke IG-nya support dia, support Tristan Hoyer dalam komen di postingannya untuk dia bisa cepat sembuh. Semoga aku juga berharap dia bisa cepat balik ke lapangan lagi, karena dia salah satu pemain favoritku guys. Dan guys, selanjutnya aku mau bahas tentang salah satu pemain yang juga banyak dirumorkan di media, yaitu Ole Romani. Seperti kalian lihat, Ole Romani menjalani pramusim yang juga sangat-sangat bagus. Seperti kita lihat di pramusim, Ole bermain dengan sangat bagus juga. Dia mencetak beberapa gol di match uji coba. Aku juga sempat lihat live matchnya di YouTube-nya FC Utrecht, dan ya dia bermain sangat tajam. Tentunya dia mencetak kalau nggak salah waktu itu 1 gol atau 2 gol dan 1 assist, atau 1 gol dan 2 assist, atau 1 gol dan 2 assist. Jadi hampir di setiap pertandingan dia berkontribusi sangat bagus di tim, walau mau itu dengan assist atau dengan gol. Dan kita juga bisa lihat di kompetisi Liga Eredivisie juga yang sudah mulai. Mereka kalau nggak salah udah main 2 kali di Liga Eredivisie. Laga pertama itu lawan PEC Zwolle, mereka menang, FC Utrecht menang, dan itu juga dari gol dari Ole Romani guys. Jadi dia membawa 3 poin pertama untuk FC Utrecht di musim Liga Eredivisie. Dan di match kedua itu kemarin dia bermain imbang, tim FC Utrecht bermain imbang bersama mantan klub dari Tom Haye yaitu Heerenveen, dan yang ngegolin juga Ole Romani guys. Jadi hampir di setiap pertandingan dia pasti berkontribusi, yaitu gol ataupun itu assist. Dan ini hal yang bagus juga untuk perkembangan dia menurutku, karena pasti dia akan semakin lebih percaya diri dan juga semakin tajam juga. Walaupun mungkin posisinya dia juga winger, tapi dia bisa berkontribusi lebih dari assist, yaitu gol. Menurutku itu sangat bagus. Dan ini mungkin juga banyak yang bilang juga bahwa dia mungkin bisa jadi semakin kuat masuk radar timnas Belanda guys. Kalau menurutku ini pribadi sih, kalau di timnas Belanda itu konkurensinya, persaingannya pemain di tim, apalagi di posisinya Ole Romani itu masih sangat kuat. Di sana bisa bermain Xavi Simons, bisa bermain Memphis Depay,
bisa bermain Cody Gakpo, terus Donyell Malen, terus kalau di striker masih ada Weghorst, ya Depay. Jadi pemain-pemain itu bisa bermain di semua lini depan ya guys, winger atau striker. Oleh Romani punya kualitas yang bagus banget. Tapi menurutku konkurensinya, persaingannya masih sangat ketat di timnas Belanda, di timnas senior Belanda. Jadi kalau dari aku, apakah Oleh Romani semakin kuat masuk radar timnas Belanda? Kalau menurutku masih belum guys, masih belum, dan kita masih punya kesempatan yang banyak buat menarik Oleh ke timnas Indonesia. Dan guys, menurutku kita masih punya kesempatan buat menarik Oleh Romani ke timnas Indonesia. Mungkin kalian juga udah lihat kemarin berita Oleh Romani, dia sekarang udah follow Pak Erick Thohir. Jadi mungkin itu suatu hal yang positif, kita lihat positif aja, suatu hal yang positif. Dan aku sendiri juga berharap dia bisa memilih dan memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Kalau dari aku tentunya sudah berusaha buat menghubungi Oleh Romani. Aku udah berusaha untuk DM dia, dan juga di postingannya, di postingannya dia juga aku bilang ke dia mau interview, mau obri bersama dia. Dan banyak dari kalian yang juga like komen itu juga, dan juga tag Oleh Romani. Tapi guys, sayangnya Oleh Romani belum menjawab DM ku. Jadi sampai sekarang aku belum tahu direct dari dia apakah gimana perkembangannya situasi dia buat mungkin buat timnas Indonesia, atau apakah dia akan diproses atau tidak. Tapi yang aku tahu itu saat aku kemarin obri bersama Ragnar Ronatmangun, mungkin kalian juga udah tahu, udah lihat di obrinya. Kalau belum, kalian bisa cek obriku bersama Ragnar yang terakhir. Nah, itu aku juga tanya tentang Oleh Romani, karena Ragnar dan Oleh itu teman dekat. Nah, aku kemarin pas obri sama Ragnar itu, aku tanya ke dia, dan jawaban Ragnar setelah aku tanya itu adalah dia sudah sempat komunikasi, dan dia juga terus komunikasi sama Oleh tentang Indonesia. Dan dia bilang kalau saat ini dia lagi berpikir keras buat timnas Indonesia. Jadi untuk sekarang info yang aku bisa berikan tentang Oleh itu dari Ragnar guys. Info yang valid yang aku bisa berikan itu dari obriku bersama Ragnar. Aku juga udah banyak komen kok di Instagram ketika orang-orang tanya tentang Oleh. Cuma ya mungkin ada banyak orang lain kan yang juga tanya-tanya dan terus tanya. Jadi ya aku ingin bikin video ini juga buat nyampein ke kalian yang bertanya-tanya tentang kabar Oleh Romani guys. Oke guys, kayaknya ini videonya udah lama. Menurutku itu cukup buat video kali ini. Thank you buat yang sudah support channelku, yang sudah subscribe. Dan yang belum guys, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dukung channelku agar aku lebih semangat lagi bikin konten obri dan juga konten-konten selain obri. Semoga kalian suka dengan videoku kali ini guys. I see you in the next video. Peace.